Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang kepada umat-umatnya sekalian atau hamba-hambanya sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak-banyak kenikmatannya, yaitu salah satu kenikmatannya yaitu dipertemukannya kita di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam ketiga di bulan suci Ramadan, yang mana insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema daripada ceramah yang insyaallah kita akan bawakan yaitu agar Ramadan kita tidak menjadi Ramadan yang sia-sia. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan, jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah dan sahabat-sahabat telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan 2 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memaksimalkan persiapannya. Bahkan ada doa yang sering kita ungkapkan ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Ini semuanya sudah familiar atau sudah seringkali kita baca. Kita yakin bahwasanya seluruh jamaah atau hampir semua jamaah sudah mengenal doa yang seperti yang kita sebutkan tadi. Namun ironisnya hadirin, setelah kita memasuki bulan suci Ramadan, kita kadang-kadang terlena akan datangnya bulan suci Ramadan itu sendiri. Padahal 2 bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkannya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mau jujur, Allah bisa jadi mengatakan, ini hambaku ini kurang ajar sekali. Dia berdoa kepada saya 2 bulan sebelum Ramadan, pas kami kabulkan doanya, tapi dia menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Lalu apakah tips-tips sehingga bulan suci Ramadan kita ini tidak sia-sia ketika kita mendapati di bulan suci Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi kadangkala kita kadang-kadang menganggap bahwasanya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang tidak dilakukan di luar bulan suci Ramadan itulah adalah ibadah yang cuman itu saja ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Contohnya misalnya tarawih. Kadang-kadang kita terlena
Ada orang yang pergi ke masjid, niatnya pergi saja sholat taraweh, tapi dia tidak sholat isya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi banyak di antara kita yang pergi ke masjid, dia nongkrong-nongkrong saja di luar, dia tidak sholat isya, tapi dia sholat taraweh. Dan dia pahami bahwasanya itu kalau di bulan suci Ramadan yang penting kita sholat taraweh, kita sudah dapat pahala. Padahal yang harus kita laksanakan yaitu kewajiban dulu baru yang sunnah. Jadi wajibnya isya, sunnahnya yaitu ini. Ya, sama dengan ketika kita berpuasa, setelah sekian lama kita menahan lapar dan dahaga, kita mengenal yang namanya buka bersama atau bukber. Kadang-kadang kita pergi ke kafe, kadang-kadang kita reunian dengan teman-teman kita. Kita tidak sadar bahwasanya ngabuburit atau buka bersama itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi yang kita kadang-kadang lewatkan, kita tidak melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib. Kita tidak terasa kadang-kadang kita buka bersama, kita buka ngobrol sampai masuk isya tidak sholat maghrib. Inilah yang membuat Ramadan kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita harus punya planning jangka panjang. Jauh-jauh sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan ini, mumpung masih 3 hari bulan suci Ramadan ini, malam ketiga baru 2 hari bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan membuat jadwal-jadwal yang bisa bermanfaat untuk kita agar Ramadan kita tidak sia-sia. Salah satu contohnya misalnya, kita harus berniat dari sekarang bahwasanya saya ketika sebelum bulan suci Ramadan datang, saya ini kadang-kadang bolong-bolong datang ke masjid. Kadang-kadang cuma sholat maghrib saja datang ke masjid. Kadang-kadang cuma sholat zuhur saja waktu kantor, setelah itu asar terlewat. Maka dari itu kita harus punya jadwal. Di bulan suci Ramadan ini target tidak ada sholat 5 waktu saya yang tertinggal. Sama dengan tadarusan, sebelum bulan suci Ramadan datang, kita kadang-kadang lalai atau bahkan tidak pernah membuka Al-Quran kita. Di rumah tersimpan dengan rapi di dalam lemari kita sampai berdebu. Tidak pernah kita buka-buka karena kita merasa bahwasanya belum waktunya, nanti Ramadan waktunya. Tapi tidak apa-apa. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan momentumnya untuk membaca Al-Quran. Kalau kita bisa menjadwalkan 1 juz 1 hari dengan cara misalnya 2 lembar setiap selesai sholat 5 waktu. 2 lembar setiap selesai sholat 5 waktu kali 5 berarti 10 lembar. 1 juz itu ada jumlahnya 10 lembar. Jadi 1 hari bisa 1 juz. 30 hari bisa khotam 30 juz. Ini kalau kita jadwalkan. Tapi kalau kita terlena, kita akan terlewatkan begitu saja. Begitu pula dengan sedekah. Kadang-kadang kita di luar bulan suci Ramadan memang kadang-kadang kita bersedekah. Tapi sebaiknya dan seharusnya di saat bulan suci Ramadan datang, maka kita harus gencar-gencar juga. Dan bahkan lebih memaksimalkan sedekah kita kepada masjid-masjid kita. Apalagi kita punya masjid ini lagi sementara proses pembangunan. Seyogyanya kita sebagai umat muslim khususnya di Kota Sorong harus menggalakkan untuk bersama-sama bahu-membahu. Di bulan suci Ramadan ini kita target bisa lebih banyak pendapatan-pendapatan yang bisa didapatkan Masjid Agung khususnya ini, sehingga pembangunannya bisa tercapai dengan maksimal, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Coba kita bayangkan, begini saja masjid kita yang belum jadi sudah lumayan nyaman kita tempati. Apatah lagi kalau misalnya sudah terbangun, kubahnya sudah berdiri, kita sudah mempunyai banyak sekali tempat-tempat untuk seluruh umat muslim di Kota Sorong ini, khususnya di Masjid Agung. Oleh karena itu, kita harus lebih menggalakkan sedekah dan infak kita untuk pembangunan masjid kita, khususnya di Masjid Agung Al-Akbar dan umumnya seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Sorong. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan intinya, kesimpulannya, marilah kita bersama-sama membuat program-program yang bagus di bulan suci Ramadan, agar bulan suci Ramadan tidak terlewatkan dengan sia-sia saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.